Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di dunia yang dipenuhi ambisi dan pencitraan, kejujuran seringkali dipandang sebelah mata. Begitu pula dengan cinta, yang mudah terdistorsi oleh jabatan, kekuasaan, dan status sosial. Nadira, wanita muda berhati lembut dan penuh kasih, memilih untuk hidup sederhana meski memiliki segalanya. Ia adalah pemilik sah dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi nasional. Namun, tak seorang pun tahu, bahkan suaminya sendiri, Nadira menikah dengan Fajar, pria ambisius yang ia temui semasa kuliah. Saat itu, Nadira menyembunyikan latar belakangnya, karena ia percaya cinta sejati tidak melihat harta. Mereka hidup biasa-biasa saja, tanpa kemewahan, dan Nadira tidak pernah menuntut apapun. Ia bahagia melihat Fajar berkembang dalam karirnya. Tapi, semua berubah ketika Fajar mendapatkan promosi sebagai manajer cabang. Seiring naiknya jabatan, egonya ikut terangkat. Fajar mulai meremehkan Nadira. Ia merasa malu memiliki istri yang tidak modern, tidak cantik seperti istri manajer lain, dan terlalu kalem untuk dunia gemerlap yang kini ia masuki. Desakan dari ibunya yang sangat mementingkan penampilan dan status pun mendorong Fajar untuk mengambil keputusan paling kejam, menceraikan Nadira. Namun, mereka tidak tahu, wanita yang mereka buang tanpa ampun itu bukanlah siapa-siapa. Nadira adalah segalanya. Ia adalah sosok di balik gaji yang diterima Fajar setiap bulan. Ia adalah otak dari sistem yang menaikkan Fajar ke posisi barunya. Ia adalah pemilik perusahaan tempat mereka berdiri dengan pongah. Kini, setelah hati yang remuk itu sembuh, Nadira berdiri bukan sebagai istri yang dibuang, melainkan sebagai pemilik yang diam-diam telah menyaksikan segalanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh pengakuan seorang suami, melainkan oleh cara ia bangkit dari luka dan hinaan. Mata Nadira menatap kosong ke arah jendela apartemen kecil yang ia tinggali bersama Fajar. Hujan tipis mengguyur kota malam itu, menyamarkan air mata yang mengalir diam-diam di pipinya. Di balik kesunyian ruang tamu, Fajar sibuk merapikan dasi dan jas barunya, bersiap menghadiri pesta perayaan kenaikan jabatannya sebagai manajer cabang. Nadira menyiapkan semuanya dengan tangannya sendiri. Bahkan setrika jas mahal itu hingga tak ada satu kerutan pun tersisa. "Jangan lama-lama ya, kamu belum makan," ucap Nadira lembut. Fajar hanya mendesah pelan, tanpa menoleh. "Aku makan di sana saja. Istri-istri manajer lain pasti bawa makanan enak. Kamu nggak usah ikut, nggak enak dilihat." Ucapan itu menusuk Nadira lebih dalam dari hujan malam. Ia terdiam, berusaha menelan kenyataan yang selama ini selalu ia abaikan. Fajar berubah. Bukan lagi pria sederhana yang dulu mencintainya karena ketulusan, melainkan seseorang yang kini malu dengan wanita yang pernah ia puja. "Kenapa? Aku malu? Atau kamu takut mereka tahu aku istrimu yang terlalu biasa?" Nadira akhirnya bicara. Nada suaranya tak meninggi, namun cukup jelas menyiratkan luka. Fajar menghela napas, kemudian berbalik dengan ekspresi jengah. "Nadira, aku butuh istri yang bisa mendampingi aku di level yang sama. Lihat dirimu, masih pakai daster, nggak paham dunia kerja, nggak ngerti circle orang atas. Aku capek harus terus jelasin." Nadira tersenyum pahit. Ia paham, cinta mereka telah digantikan gengsi. Jabatan telah mengaburkan pandangan Fajar terhadap dirinya. Beberapa hari kemudian, keputusan pahit itu datang. Dengan dingin, Fajar mengajukan perceraian. Ia bilang ingin hidup baru. Ibunya pun datang dengan wajah sinis, menyebut Nadira tak pantas untuk anaknya yang kini berkelas. Dengan satu koper kecil dan sepotong hati yang hancur, Nadira melangkah pergi. Tidak ada air mata di depan mereka. Ia tahu, tangisan hanya akan menjadi bahan hinaan. Namun, di dalam hatinya, Nadira menyimpan sesuatu yang tak mereka tahu. Kekuatan untuk bangkit. Karena di balik kelembutannya,
Ia adalah pemimpin dari imperium yang membuat Fajar merasa hebat. Dan hari pembuktian itu akan segera datang. Beberapa hari setelah kepulangannya dari rumah itu, Nadira kembali ke ruangannya yang selama ini ia tinggalkan, demi menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana. Sebuah ruangan luas di lantai tertinggi gedung perusahaan raksasa Dira Group, miliknya. Di balik jendela kaca yang menghadap seluruh kota, ia berdiri dengan tatapan tajam. Bukan lagi sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai pemilik tunggal yang selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dira Group adalah perusahaan distribusi dan logistik terbesar ketiga di negara itu. Didirikan oleh ayah Nadira sebelum wafat, dan kini sepenuhnya berada di bawah kendali Nadira sebagai pewaris tunggal. Namun, sejak menikah dengan Fajar, Nadira memilih untuk menyerahkan operasional kepada para direktur utama dan turun panggung, menyamar sebagai wanita biasa yang bekerja serabutan dari rumah. Ia ingin menjadi istri yang hadir, bukan bos besar yang menakutkan. "Apa Anda ingin saya panggilkan para direksi untuk rapat darurat, Bu Nadira?" tanya Maya, sekretaris pribadinya yang setia sejak awal. Nadira menggeleng pelan. "Belum. Aku belum akan mengambil alih kembali, Maya. Aku hanya ingin kembali, melihat semuanya dari dekat." "Termasuk suami Anda, Bu?" Maya bertanya hati-hati. Nadira menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Mantan suami. Dan ya, aku ingin melihat bagaimana dia menjalankan jabatan barunya di perusahaan milikku." Ia turun langsung ke cabang tempat Fajar kini menjabat sebagai manajer. Tentu, tanpa memberitahu siapa dirinya. Hanya Maya dan segelintir direksi yang tahu identitas Nadira sesungguhnya. Selama ini, seluruh staf dan manajer, termasuk Fajar, hanya mengenal pemilik Dira Group sebagai figur misterius yang tak pernah muncul di publik. Saat berada di kantor cabang itu, Nadira memperhatikan betapa Fajar begitu percaya diri memimpin rapat, penuh ambisi, namun mulai menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Ia meremehkan staf-staf bawahannya, membuat keputusan tanpa konsultasi, dan mulai bermain kotor dengan biaya operasional. Tak ada yang tahu, wanita muda yang duduk diam di pojok ruangan, konon utusan pusat, adalah sosok yang mengendalikan segalanya. Nadira tersenyum tipis. Kali ini bukan cinta yang akan ia pertahankan, melainkan prinsip. Karena ada harga yang harus dibayar ketika seseorang membuang yang tulus, hanya karena silau akan dunia semu. Dan Nadira siap menagihnya. 8 tahun yang lalu, langit senja menyelimuti kampus dengan cahaya keemasan. Di sudut perpustakaan, seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Nadira duduk membenamkan diri dalam tumpukan buku ekonomi dan manajemen bisnis. Tak ada yang menyangka, gadis sederhana itu adalah pewaris tunggal dari kerajaan bisnis besar. Ia tampil biasa saja. Kemeja polos, sepatu flat usang, dan ransel yang warnanya mulai pudar. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menjadi manusia tanpa identitas, hanya dinilai dari siapa dirinya, bukan dari apa yang ia miliki. Di sisi lain ruang Fajar, mahasiswa baru yang baru saja diterima di program akselerasi, tengah kebingungan mencari jurnal yang ia butuhkan. Ia berjalan mondar-mandir, hingga akhirnya melihat Nadira yang sedang mengetik sambil menggarisbawahi halaman buku. "Maaf, kamu Nadira ya? Kakak tingkat yang dosen bilang jago analisis data itu?" tanya Fajar gugup. Nadira mendongak dan tersenyum ramah. "Iya, kenapa?" "Boleh minta tolong? Aku nggak ngerti cara nyusun ringkasan dari jurnal ini." Permintaan itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Dari pertemuan di perpustakaan, mereka jadi sering makan siang bersama di kantin. Nadira selalu membayar diam-diam, berpura-pura mendapat diskon. Fajar, yang hidup pas-pasan dengan beasiswa dan penghasilan, ayahnya sebagai pensiunan guru, mulai merasa nyaman berada di dekat Nadira. Ia jatuh cinta pada kehangatan, bukan kemewahan. Nadira pun perlahan menyimpan perasaan yang sama. Dalam diam, ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan harta menjadi alasan seseorang mencintainya. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri beberapa teman dekat. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan penting. Nadira tetap bungkam soal identitasnya. Ia bahkan memutuskan untuk sementara melepaskan perannya sebagai CEO dan menyerahkan tampuk eksekutif kepada para profesional yang ia percaya. Tahun-tahun awal pernikahan berjalan damai. Mereka tinggal di apartemen kecil, hidup dengan penghasilan Fajar, yang saat itu masih staf junior.
Nadira bekerja serabutan secara daring untuk menjaga citra kesederhanaannya. Namun cinta diuji bukan saat segalanya. Serba kekurangan, melainkan saat kekuasaan hadir menggoda. Fajar berubah ketika promosi datang. Mata yang dulu melihat Nadira dengan kagum, kini menatapnya dengan sinis. Ia lupa bahwa cinta tumbuh dalam kesederhanaan dan mulai memuja dunia gemerlap yang mengangkatnya. Dan kini wanita yang pernah ia puja dan buang itu perlahan kembali bangkit. Bukan untuk menangisi cinta yang pergi, melainkan untuk menyusun langkah-langkah diam yang akan mengguncang dunia kecil milik Fajar. Sudah 2 minggu sejak Nadira menyamar kembali ke lingkaran internal Dira Group. Ia bukan lagi hanya mengamati, tapi mencatat satu persatu kejanggalan yang terjadi di cabang tempat Fajar menjabat sebagai manajer. Tak sulit baginya untuk mendapatkan data. Ia memiliki akses penuh ke seluruh sistem perusahaan. Cukup dengan 1 klik, semua aktivitas internal bisa terlihat jelas. Dan dari balik tirai kantornya di pusat, Nadira menyaksikan sesuatu yang membuatnya menghela napas panjang. Fajar, suami yang pernah bersumpah akan menjaganya seumur hidup, ternyata tengah bermain api. Ia mulai mengalirkan dana promosi ke rekening pihak ketiga yang tidak jelas. Ada pengadaan barang fiktif dan honor-honor rapat yang diklaim berlebihan. Fajar bahkan terang-terangan mengistimewakan seorang staf perempuan muda, Dian, asisten barunya, dengan memberikan fasilitas mewah dan perjalanan dinas yang tidak relevan. Dia bahkan belum tahu siapa yang membayar semua yang ia nikmati hari ini. Gumam Nadira sambil menatap layar laptopnya yang menampilkan laporan pengeluaran bulan ini. Bu Nadira, Anda mau lanjutkan rencana evaluasi internal sekarang? Tanya Maya, yang baru masuk membawa 2 map berisi data pelanggaran Fajar. Nadira mengangguk pelan. Tapi jangan terburu-buru. Aku ingin dia menikmati dulu semua kemewahan semu itu. Supaya saat semuanya direnggut dia sadar. Siapa sebenarnya yang memberinya napas. Ia pun mulai mengatur skenario investigasi audit internal tanpa mencantumkan namanya. Direktur keuangan akan menyelidiki tanpa curiga bahwa ini perintah langsung dari pemilik tertinggi. Selama proses itu, Nadira terus datang menyamar sebagai staf pusat yang melakukan pendampingan khusus untuk program pengembangan karyawan. Lucunya, Fajar bahkan mulai menggoda Nadira. Ia tidak mengenalinya. Wajah Nadira yang kini tampil lebih formal dan berbeda dari istri rumah tangga yang dulu ia tinggalkan, dianggapnya sebagai wanita baru yang menarik. Namamu siapa tadi? Nadia, ya? Ujar Fajar sambil menyunggingkan senyum saat mereka bertemu di lift. Nadira menoleh menatap mata pria itu. Ya Pak, Nadia, aku suka caramu kerja. Santai tapi cermat. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak di luar jam kantor. Nadira hanya tersenyum singkat. Dalam hatinya bergemuruh. Sebegitu mudahnya kau lupa wajah perempuan yang dulu kau peluk setiap malam, Fajar. Ia tahu, momen pembalasan belum datang. Tapi tak lama lagi, topeng akan dibuka. Dan saat itu tiba, Fajar akan tahu, dunia yang kini ia pamerkan hanyalah milik perempuan yang telah ia buang. Hari itu, ruangan rapat di kantor cabang penuh dengan kesibukan. Fajar tampil dengan jas barunya yang mahal, duduk di kursi manajer dengan sikap arogan dan percaya diri berlebih. Beberapa staf terlihat gugup, tapi tak berani menegur. Sejak promosi, Fajar berubah. Ia bukan lagi pria rendah hati yang dulu dikenal di kalangan karyawan. Mulai sekarang, saya yang memimpin semua presentasi di hadapan para investor pusat. Kalian hanya mengikuti instruksi. Jangan ada yang mencoba mencuri perhatian. Tegasnya sambil menatap satu persatu bawahan. Sementara itu, di sisi ruangan, Nadira yang masih menyamar sebagai Nadia mencatat setiap kalimat Fajar dengan tenang. Ia tahu, Fajar sudah berani melangkah lebih jauh. Rencananya adalah membentuk kesan bahwa keberhasilan cabang ini karena dirinya semata. Ia ingin mengambil hati para investor agar bisa naik lebih tinggi lagi, bahkan berharap dipindahkan ke kantor pusat. Namun ada satu fakta yang tak Fajar ketahui. Seluruh investor besar Dira Group secara tidak langsung terhubung dengan Nadira. Ia adalah pemilik saham terbesar. Semua pertemuan, semua proposal, semua dana ada di tangannya.
Dan kini ia sengaja mengatur satu skenario yang akan mempermalukan Fajar di hadapan mereka. Sore itu, Nadira kembali ke kantor pusat. Ia meminta Maya mengatur pertemuan besar dengan seluruh pemegang saham dan investor internal. Di sana, Fajar akan diminta untuk mempresentasikan perkembangan cabangnya, termasuk strategi ke depan. "Jadi kita akan jadikan rapat itu panggung utama?" tanya Maya. Nadira mengangguk. "Ya, tapi jangan katakan siapa aku. Biarkan dia berbicara dulu, biarkan dia sombong. Setelah itu aku yang akan bicara." Malamnya, Fajar terlihat di sebuah restoran mewah, duduk bersama Dian. Ia tak segan menggenggam tangan perempuan itu, meski baru beberapa bulan mengenalnya. "Kalau semua berjalan sesuai rencana, aku akan dapat promosi lebih cepat. Manajer pusat mungkin." Fajar menyeringai bangga. Dian tertawa kecil menggoda. "Kamu yakin semua berjalan mulus?" Fajar menyesap anggur di gelasnya. "Percaya padaku, aku tahu cara menaklukkan siapapun, termasuk para investor itu. Tapi Fajar tidak tahu, satu-satunya orang yang harus ia taklukkan adalah wanita yang paling ia remehkan, dan panggung akhir itu sudah sangat dekat." Pagi itu, aula utama kantor pusat Dira Group terasa lebih megah dari biasanya. Investor internal, pemegang saham, dan jajaran direksi hadir mengenakan jas terbaik mereka. Di panggung depan, nama Fajar Hidayat tertera besar sebagai pembicara utama dalam agenda presentasi performa cabang. Fajar berjalan menuju podium dengan langkah percaya diri, mengenakan setelan abu-abu gelap yang baru ia beli 2 hari lalu. Dalam benaknya, inilah momen krusial yang akan mengubah hidupnya. Naik jabatan bukan lagi mimpi, itu tinggal soal waktu. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Saya Fajar Hidayat, manajer cabang Dira Group Wilayah Timur. Hari ini, izinkan saya memaparkan capaian luar biasa yang telah kami raih," katanya lantang, membuka presentasi penuh semangat. Slide demi slide ditampilkan, angka-angka omzet yang meningkat, grafik pertumbuhan, hingga proyek kerja sama baru. Fajar terus berbicara, membual bahwa semua capaian itu murni dari kerja kerasnya. Tak sekalipun ia menyebut timnya, apalagi atasannya. Dan tentu saja, tidak ada satu kalimat pun untuk istri yang selama ini ia tinggalkan. Di sudut aula, Nadira duduk dengan tenang, mengenakan setelan hitam elegan dengan jilbab satin biru dongker. Ia duduk di barisan terdepan, tepat di samping para investor senior. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa perempuan inilah pemilik mayoritas saham. Ketika Fajar menyelesaikan presentasinya, ia menutup dengan kalimat arogan. "Saya yakin, dengan kepemimpinan yang tepat, seperti yang telah saya buktikan, Dira Group akan semakin bersinar." Tepuk tangan terdengar, sebagian setengah hati. Ketua Dewan kemudian berdiri. "Sebelum kita simpulkan rapat hari ini, izinkan saya mengundang seseorang yang sudah lama ingin memperkenalkan diri secara langsung kepada Anda semua." Langkah kaki berderap. Nadira berdiri dan berjalan ke podium. Fajar yang semula tersenyum lebar, perlahan mengernyitkan dahi. Pandangannya terpaku. "Nadira." Nadira mengambil mikrofon. "Terima kasih Pak Ketua. Saya Nadira Maheswari, pemilik saham terbesar Dira Group, dan juga pendiri yayasan yang menjadi tulang punggung perusahaan ini sejak 5 tahun lalu." Suasana aula seketika hening. Fajar membeku di tempat. Beberapa orang bahkan menoleh ke arahnya. "Saya diam selama ini bukan karena tidak mampu bicara. Saya ingin tahu, siapa yang sungguh bekerja, dan siapa yang sekadar membangun citra palsu di atas nama perusahaan," lanjut Nadira. Suaranya tenang namun tajam. Ia lalu menoleh langsung pada Fajar, yang kini wajahnya pucat pasi. "Dan Anda, Pak Fajar Hidayat. Terima kasih atas presentasinya. Tapi izinkan saya meluruskan. Semua dana proyek, kerjasama, bahkan biaya jas yang Anda kenakan hari ini, berasal dari investasi pribadi saya. Sayangnya saya tidak berinvestasi untuk orang yang tidak tahu berterima kasih." Fajar hanya bisa terdiam, tubuhnya membatu di hadapan semua orang. Dunia yang ia bangun dalam kesombongan, runtuh dalam sekejap, oleh wanita yang pernah ia buang. Suasana di aula besar itu berubah tegang.
Semua mata kini tertuju pada Nadira dan Fajar. Para investor saling bertukar pandang, beberapa bahkan mulai membuka tablet mereka, menelusuri dokumen saham yang selama ini tak mereka sadari memuat nama lengkap Nadira Maheswari sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketua Dewan berdiri kembali. Ibu Nadira, kami benar-benar tidak menyangka. Nadira tersenyum tipis. Saya memang sengaja tidak tampil ke permukaan selama 5 tahun terakhir. Saya ingin tahu siapa saja yang bekerja dengan hati dan siapa yang hanya mengejar posisi. Ia lalu berbalik menatap Fajar yang masih berdiri terpaku. Mata Fajar memerah. Bibirnya bergetar, tetapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Fajar, kata Nadira, suaranya berubah menjadi datar. Dulu kau pernah berkata aku tidak punya masa depan, bukan? Bahwa aku hanya beban dan tak layak mendampingimu yang baru saja naik jabatan? Fajar menggigit bibir. Ia mencoba bicara, namun Nadira mengangkat tangan menghentikannya. Bukan hanya itu, kau juga mengusirku dari rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Kau dan ibumu bahkan tak tahu bahwa seluruh biaya hidup kalian selama ini berasal dari rekeningku. Nadira menghela napas dalam. Dan sekarang, kau berdiri di podium ini, membual di hadapan orang-orang yang justru selama ini hidup dari kerja keras yang tak kau hargai. Salah satu investor senior berdiri. Ibu Nadira, kami sepenuhnya mendukung keputusan Anda. Apakah Anda ingin mempertimbangkan perubahan dalam struktur manajerial? Nadira menatap Fajar sekali lagi. Kali ini, tatapannya tak lagi marah. Hanya dingin dan penuh keputusan. Mulai hari ini, Fajar Hidayat dicopot dari jabatannya sebagai manajer cabang. Semua fasilitasnya ditarik, dan ia dilarang mengikuti rapat pemegang saham dalam bentuk apapun. Beberapa orang mengangguk setuju, bahkan terdengar tepuk tangan lirih dari bagian belakang ruangan. Fajar menunduk, bahunya berguncang. Ia mencoba menahan air mata dan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Setelah rapat selesai dan semua tamu mulai keluar ruangan, Fajar menghampiri Nadira. Kali ini tanpa senyum, tanpa topeng. Nadira, tolong beri aku satu kesempatan. Aku tak tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau aku tahu, kau akan bersikap manis padaku? Potong Nadira cepat. Sayangnya, aku tidak butuh kasih sayang dari seseorang yang hanya mencintai status dan kekuasaan. Fajar tertunduk. Kau membenciku? Nadira tersenyum tipis. Aku tidak membencimu, Fajar. Aku hanya bersyukur, karena akhirnya aku benar-benar melihat siapa dirimu. Ia lalu meninggalkan ruangan, langkahnya anggun dan pasti, sementara Fajar berdiri sendiri di tengah aula megah, yang kini terasa seperti lorong pengadilan. Hari-hari setelah rapat besar itu menjadi mimpi buruk bagi Fajar. Dalam semalam, statusnya sebagai manajer cabang menghilang. Semua fasilitas perusahaan, mobil dinas, apartemen mewah, hingga akses kartu eksekutif ditarik. Bahkan rekan-rekan kerja yang dulu selalu memujinya, kini enggan menyapa. Mereka tahu, Fajar tak lagi punya kuasa. Ia kembali ke rumah sang ibu, Bu Erna, dengan langkah gontai. Rumah yang dulu Nadira renovasi dan rawat, kini tampak kusam dan berdebu. Bu Erna menyambutnya dengan wajah panik. Kamu kenapa, Jar? Kok pulang jalan kaki? Mana mobil kantor? Fajar melempar tasnya ke sofa. Aku dipecat, Bu. Apa? Suara Bu Erna meninggi. Kenapa? Kamu kan manajer terbaik. Perusahaan itu nggak tahu diri. Fajar menggeleng. Ternyata Nadira, dia pemilik perusahaan itu, Bu. Pemilik Dira Group. Semua yang kupunya selama ini dari dia. Ruangan itu sunyi seketika. Bu Erna duduk perlahan, matanya membelalak. Jangan bercanda, Jar. Nadira, yang dulu kita hina, kita usir, yang kamu ceraikan karena kamu pikir dia cuma beban. Fajar mengangguk lemah. Kita salah, Bu, besar sekali. Keesokan harinya, semua mulai berubah. Kartu ATM Fajar diblokir karena rekeningnya berasal dari dana perusahaan. Apartemen tempat ia tinggal bersama istri barunya juga ditarik oleh developer karena cicilannya macet. Rupanya selama ini dibayarkan oleh satu divisi yang kini dibekukan atas instruksi langsung dari pemilik saham, Nadira, istri baru Fajar. Tak terima.
Kamu katanya punya jabatan tinggi, Jar. Ternyata semua dari mantan istrimu. Aku nggak mau hidup miskin. Dian keluar dari rumah 2 hari kemudian, meninggalkan Fajar dan ibunya dalam keadaan kacau. Di rumah, Bu Erna mulai sakit-sakitan. Biaya rumah sakit yang dulu ditanggung oleh perusahaan, kini harus mereka pikirkan sendiri. Namun tak ada dana. Tak ada pemasukan. Suatu pagi, Bu Erna menangis di dapur. "Jar, ibu lapar. Kita punya beras tapi nggak ada lauk." Fajar menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Lelaki yang dulu berdiri dengan sombong di podium itu, kini tak mampu membeli sebutir telur untuk ibunya. Di tengah kesedihan itu, Fajar duduk di teras dan memandangi langit senja. Ia menggenggam foto Nadira, satu-satunya yang tersisa dari masa lalu mereka. "Maafkan aku, Nadira," bisiknya. "Kau satu-satunya yang sungguh mencintaiku, dan aku justru membuangmu." Setelah berhasil mengungkapkan identitasnya di hadapan para investor, Nadira merasakan beban berat yang selama ini dipendam mulai terangkat. Namun, bukan berarti hidupnya tanpa tantangan. Kini, sorotan media dan dunia bisnis semakin intens mengarahkan pandangan ke arah dirinya. Pagi itu, Nadira duduk di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang membentang luas. Di meja terletak beberapa undangan wawancara dari majalah bisnis ternama dan undangan menghadiri acara gala internasional. Semua ini datang karena reputasi Nadira yang mulai mencuat sebagai pemilik Dira Group yang sebenarnya. Di sisi lain, hatinya tak bisa menutup rasa iba ketika mendengar kabar tentang keadaan Fajar dan Bu Erna yang mulai terpuruk setelah pengambil alihan perusahaan. Teman dekatnya, Arya, CEO sebuah startup teknologi, datang berkunjung. "Nadira, kamu sudah jadi sorotan utama. Dunia bisnis sudah mengenalmu sekarang." Nadira tersenyum tipis. "Aku memang ingin muncul ke permukaan, Arya. Tapi aku juga takut menjadi sosok yang kejam. Aku masih punya rasa kemanusiaan, walaupun Fajar dulu menyakitiku." Arya mengangguk. "Kamu berhak mendapatkannya, Nadira. Tapi jangan lupakan, kamu juga harus tegas dalam menjalankan perusahaan ini." Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, Fajar merenung sendirian. Tak ada lagi gemerlap kehidupan yang dulu ia banggakan. Namun, perlahan rasa penyesalan dan kesadaran mulai mengisi hatinya. Di sebuah kesempatan, Bu Erna berbicara dengan suara lirih. "Jar, kita harus mulai dari nol. Aku percaya kamu bisa bangkit kembali." Fajar mengangguk. "Aku akan berubah, Bu. Aku harus belajar menghargai orang lain, terutama Nadira." Kembali ke kantor Nadira, ia mulai menyusun strategi untuk memperbaiki citra perusahaan dan merancang program sosial yang akan memperkuat posisi Dira Group di mata publik. "Ini bukan hanya tentang bisnis," pikir Nadira, "tapi juga tentang membangun kembali kepercayaan dan memberi harapan." Setelah memutuskan untuk tampil sebagai pemilik sah Dira Group, Nadira tak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga pada sisi kemanusiaan perusahaan. Ia memulai berbagai program CSR, Corporate Social Responsibility, yang menyentuh kehidupan banyak orang kurang mampu, membangun sekolah, dan memberikan pelatihan kerja untuk para pemuda. Di kantor pusat Dira Group, Nadira mengumpulkan seluruh jajaran manajemen. "Kita harus ubah citra perusahaan kita," katanya tegas. "Tidak hanya berorientasi profit, tapi juga peduli pada masyarakat. Ini langkah awal membangun kembali kepercayaan." Para eksekutif menyambut dengan antusias, terutama Arya yang sejak lama mengenal sisi lembut Nadira. Sementara itu, Fajar mulai menjalani hidup baru. Ia mengikuti kursus manajemen dan kepemimpinan, berusaha mengasah kemampuan, serta mengubah pola pikirnya yang selama ini egois dan sombong. Setiap pagi, Fajar menyempatkan diri mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Meski keadaan ekonomi mereka masih sulit, ia berusaha memberikan yang terbaik. Suatu hari, Fajar mengirim pesan singkat kepada Nadira. Ia tidak meminta balikan, hanya ingin meminta maaf secara tulus. Nadira membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ia tahu maaf bukanlah hal yang mudah diberikan, apalagi untuk luka yang dalam. Namun Nadira juga percaya pada kekuatan perubahan. Kita semua punya kesempatan kedua, pikirnya. Tak lama kemudian, Nadira membalas pesan Fajar dengan kalimat singkat, tapi bermakna.
Terima kasih atas keberanianmu mengakui kesalahan. Seiring waktu, keduanya mulai berkomunikasi secara terbuka. Nadira tetap menjaga jarak, tapi perlahan memberi ruang bagi Fajar untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Dalam perjalanan penebusan itu, Nadira juga menghadapi godaan dan tekanan dari para pesaing bisnis yang ingin mengambil alih perusahaan. Namun dengan tekad dan dukungan teman-teman dekatnya, ia berhasil menghadapi setiap tantangan. Bab ini menandai titik balik bagi kedua tokoh utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun luka lama belum sepenuhnya sembuh, perjalanan Nadira dan Fajar untuk membangun kembali hubungan mereka tidaklah mudah. Meski Fajar sudah menunjukkan niat baik dan usaha keras, luka lama yang ditimbulkan sulit untuk hilang begitu saja. Suatu hari, Nadira mengundang Fajar untuk bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang jauh dari hingar-bingar kantor. "Aku ingin tahu, Fajar," kata Nadira serius. "Apa yang sebenarnya membuatmu berubah?" Fajar menarik napas panjang. "Aku sadar, Nadira. Selama ini aku terlalu sombong dan tidak menghargai apa yang kamu lakukan untuk perusahaan dan keluargamu. Aku juga menyesal karena pernah membuangmu tanpa alasan yang jelas. Aku ingin memperbaiki diri, bukan hanya demi kamu, tapi juga untuk ibuku dan masa depanku." Nadira menatap mata Fajar. "Aku ingin percaya, tapi kepercayaan itu butuh waktu. Aku juga masih menyimpan rasa sakit yang dalam." Fajar mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan sabar menunggu dan membuktikan lewat tindakan." Di sisi lain, Bu Erna mulai merasakan perubahan pada putranya. "Aku bangga padamu, Jar. Kamu sudah jadi lelaki yang berbeda." Namun, perjalanan Nadira juga diwarnai konflik baru. Para pesaing bisnis tidak tinggal diam. Mereka melancarkan berbagai intrik untuk menjatuhkan Dira Group, mulai dari rumor negatif hingga tekanan kepada para investor. Nadira bersama timnya harus bekerja keras menghadapi situasi ini. Ia semakin menyadari bahwa sebagai pemimpin, bukan hanya kemampuan bisnis yang diuji, tetapi juga ketahanan mental dan kebijaksanaan. Di tengah tekanan itu, Nadira mendapat dukungan tak terduga dari Arya, sahabat sekaligus mentor bisnisnya. "Jangan biarkan mereka menggoyahkanmu, Nadira. Kamu sudah berjuang keras sampai di sini." Nadira mengangguk. "Terima kasih, Arya. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua yang percaya padaku." Hari-hari berlalu dengan cepat, membawa perubahan yang tak terduga bagi Nadira dan Fajar.
Hubungan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun perlahan dan penuh kehati-hatian. Mereka sadar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, namun masa depan bisa dibangun dengan niat yang tulus. Suatu sore, Nadira menerima telepon dari Fajar. "Nadira, aku ingin bicara. Boleh kita bertemu?" Tanpa ragu, Nadira setuju. Mereka bertemu di taman kota yang rindang, tempat mereka pernah berjalan bersama sebelum semuanya berubah. Fajar membuka pembicaraan. "Aku sudah banyak belajar, Nadira, tentang arti sebuah keluarga, tentang rasa hormat dan tanggung jawab. Aku ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku buat, bukan hanya sebagai mantan suamimu, tapi sebagai manusia." Nadira menatap Fajar dengan lembut. "Aku menghargai itu, Jar. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin kita bisa jadi teman yang saling mendukung." Fajar tersenyum kecil. "Itu sudah cukup bagiku."